Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan kami telah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah anak domba Allah, sehingga kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi bagian dari keluarga Allah, menikmati anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Maka sekarang Tuhan, ajarilah kami untuk menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang Tuhan persatukan di dalam keluarga-Mu. Kami mempunyai Engkau sebagai Bapa, tetapi kami juga mempunyai saudara-saudara seiman sebagai bagian dari hidup kami, sebagai komunitas kami, orang-orang percaya. Kami mohon biarlah kiranya pada siang hari ini Engkau boleh membuka mata hati dan telinga kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu Engkau memberkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang beribadah, baik yang ada di ruang ibadah ini ataupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara live streaming. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka dua bagian Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama, mari kita perhatikan dari Kisah Para Rasul patsalnya yang kedua. Kisah Para Rasul patsalnya yang kedua, mari kita membaca mulai dari ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul patsalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagian yang kedua, mari kita perhatikan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus, patsalnya yang keempat. Efesus patsal 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada siang hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada siang ini adalah komunitas yang hidup.
Saudara, pada waktu kita berbicara mengenai komunitas, apakah itu yang dimaksud dengan komunitas? Banyak orang, saudara-saudara, memahami komunitas hanya sebagai kumpulan dari orang dalam jumlah yang banyak. Saudara-saudara, pemahaman semacam itu tidaklah tepat. Kalau komunitas hanya dipahami sebagai kumpulan dari orang-orang dalam jumlah yang banyak, maka pemahaman itu kurang tepat. Karena sekumpulan orang banyak, saudara-saudara, sebetulnya juga bisa dijelaskan dengan istilah yang lain. Seperti misalnya kerumunan. Kerumunan berbicara tentang sekumpulan orang yang berkumpul di satu tempat dan biasanya berada di dalam jumlah yang cukup banyak. Atau saudara-saudara, kumpulan orang banyak bisa juga dijelaskan dengan istilah gerombolan. Jadi kalau ada orang sedang bergerombol menuju ke satu tempat, itu pun adalah kumpulan orang dalam jumlah yang banyak. Atau saudara-saudara, kumpulan orang banyak juga bisa dijelaskan dengan istilah geng. Ya, kalau kita tahu ada geng motor misalnya, itu kumpulan orang-orang yang punya hobi yang sama, yaitu motor. Nah, saudara-saudara, kerumunan, gerombolan atau geng hanya menjelaskan tentang adanya orang-orang yang berkumpul dalam jumlah yang banyak, tetapi saudara-saudara, mereka tidak mempunyai latar belakang sejarah atau histori yang sama. Kumpulan orang banyak di dalam kerumunan, saudara-saudara, biasanya itu datang dari tempat atau dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya saudara-saudara, di dalam satu konser musik, katakanlah saudara-saudara ada seorang penyanyi terkenal menyelenggarakan konser, lalu kemudian berkerumunlah atau berkumpullah orang banyak di ruangan konser itu. Siapa yang berkumpul di ruangan konser itu? Orangnya beda-beda. Datang dari tempat yang berbeda, punya asal usul yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Pendek kata, saudara-saudara, kerumunan itu, saudara-saudara, biasanya terdiri dari orang-orang yang hampir tidak punya kesamaan latar belakang, saudara-saudara. Lalu kemudian, saudara-saudara, orang-orang di dalam kerumunan itu biasanya tidak saling kenal. Jadi kalau saudara-saudara di dalam sebuah ruangan konser, orang-orang itu berkerumun sedang menonton penyanyi yang sedang menyelenggarakan konser. Mereka berkumpul bersama tetapi mereka tidak saling mengenal. Minim interaksi terjadi di antara mereka. Paling-paling hanya sekedar menyapa basa-basi. Tetapi interaksi tidak lebih jauh daripada itu, saudara-saudara. Mereka berkumpul hanya karena adanya kesamaan ketertarikan, yaitu sama-sama tertarik menonton penyanyi yang sedang menyelenggarakan konser itu. Dan kerumunan, saudara-saudara, akan langsung bubar ketika objek yang menjadi perhatian bersama sudah tidak ada lagi. Misalnya kalau konser itu sudah selesai, saudara-saudara, maka kerumunan juga akan selesai. Saudara, komunitas beda dengan kerumunan. Komunitas beda dengan gerombolan atau geng. Komunitas adalah kesatuan dari orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam hal-hal yang utama. Atau dengan kata lain saya boleh katakan komunitas adalah kesatuan dari orang-orang yang mempunyai standpoint yang sama. Saudara-saudara, misalnya kalau kita melihat gereja, gereja adalah komunitas. Terdiri dari orang-orang yang mempunyai standpoint yang sama. Apa standpoint yang sama? Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4, saudara-saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita ini, saudara-saudara, sesungguhnya adalah mempunyai satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, satu Bapa dari semua dan di atas semua. Saudara-saudara, standpoint yang sama itu menunjukkan bahwa orang-orang di dalam komunitas ini bukanlah orang-orang yang berbeda asal usulnya. Tetapi sekalipun berbeda umurnya, berbeda daerahnya, tetapi kita punya satu standpoint yang sama. Yang Paulus jelaskan di dalam Efesus pasal 4 tadi. Nah, karena kita punya standpoint yang sama, saudara-saudara, karenanya orang-orang di dalam komunitas itu terikat atau terhubung satu dengan yang lain.
Mereka bukanlah orang asing tetapi punya relasi yang sangat dekat. Bahkan saudara-saudara, di dalam relasi yang sangat dekat itu, orang-orang di dalam komunitas itu mempunyai rasa saling memiliki satu terhadap yang lain. Karenanya saudara-saudara, rasa memiliki yang besar itu yang membuat orang-orang di dalam komunitas itu bersedia untuk saling menopang satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, gereja seperti tadi saya katakan sesungguhnya adalah komunitas. Gereja bukan kerumunan orang Kristen, bukan. Gereja bukanlah gerombolan orang Kristen yang berkumpul dalam jumlah banyak di satu tempat, bukan. Pada hakikatnya gereja adalah komunitas. Orang-orang yang punya standpoint yang sama, punya iman yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang sama, Bapa yang sama. Dan karena kesamaan itu membuat orang percaya yang satu dengan orang percaya yang lain terikat di dalam relasi yang sangat akrab. Di dalam relasi yang akrab itu saudara-saudara ada rasa saling memiliki. Bahwa dia adalah saudaraku dan aku adalah saudaranya. Dan di dalam rasa saling memiliki itu saudara-saudara, itulah sebabnya maka orang-orang di dalam komunitas gereja semestinya bersedia hidup untuk saling support, saling topang, saling tolong, saling perhatikan, saling pedulikan, saling mengasihi satu terhadap yang lain. Nah saudara-saudara, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Apakah gereja telah menghidupi jati dirinya, yaitu menjadi komunitas yang hidup sebagaimana semestinya? Kalau tadi kita berbicara pada hakikatnya gereja adalah komunitas, tapi dalam realitanya, saya sekarang bicara realita. Dalam kenyataannya, apakah gereja sudah menjadi sebuah komunitas yang hidup? Saudara, kalau kita mau jujur mengaku, saudara-saudara, harus kita akui bahwa dalam kenyataannya kalau kita melihat kenyataan hidup di banyak gereja, maka jawabannya adalah belum. Belum. Di dalam tataran fakta, saudara-saudara, gereja seolah-olah masih berada pada tahap sebuah kerumunan atau gerombolan orang Kristen yang secara berkala berkumpul di satu tempat pada satu waktu tertentu secara bersama-sama. Seperti pada hari ini saudara-saudara. Gereja adalah hanya baru menjadi kumpulan dari orang-orang Kristen yang berkumpul pada setiap hari Minggu di satu tempat, yaitu di gedung gereja. Tetapi orang-orang yang berkumpul ini saudara-saudara tidak punya relasi yang akrab, tidak punya rasa memiliki yang kuat, tidak ada saling memperhatikan atau mempedulikan atau kerelaan untuk menolong yang satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, itu realita yang sangat menyedihkan. Lalu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Ada orang yang mengatakan bahwa faktor ukuran dari sebuah gereja lah yang membuat gereja jadi sulit untuk bisa menjadi komunitas yang akrab. Orang itu berkata begini, saudara-saudara, kalau gereja udah terlalu besar, Pak. Kalau gereja itu sudah menjadi mega church, gereja dengan jumlah anggota yang sangat banyak, maka sulit gereja untuk menjadi sebuah komunitas yang akrab, komunitas yang saling memperhatikan, komunitas yang terhubung dengan relasi yang kuat, rasa saling memiliki yang dalam, atau mengasihi yang sangat besar. Karena gereja sudah terlalu besar. Ada yang berpendapat demikian. Tapi juga saudara-saudara, ada orang lain yang berpendapat karena faktor situasi. Kenapa gereja sulit untuk menjadi komunitas yang hidup? Karena situasinya, Pak. Hari ini orang itu semua sibuk dengan pekerjaan. Orang sibuk dengan tanggung jawab. Tidak ada lagi waktu memperhatikan orang lain. Yang ada adalah punya urusan masing-masing. Itulah sebabnya situasi kesibukan hidup yang membuat gereja tidak lagi bisa menjadi sebuah komunitas yang hidup. Saudara-saudara, apapun alasan yang coba dikemukakan, hari ini kita membaca satu kisah tentang jemaat mula-mula.
Dan pada waktu saudara membaca kisah mengenai jemaat yang mula-mula, maka semua alasan-alasan yang coba dikemukakan untuk menjawab kenapa gereja sulit untuk menjadi sebuah komunitas, itu langsung terbantahkan atau langsung bisa dipatahkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita membaca jemaat mula-mula saudara-saudara, gereja ini adalah gereja yang sangat besar. Setidaknya saudara-saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat bahwa pada waktu setelah peristiwa Pentakosta ada 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan pada hari itu. Lalu kemudian pada pasal-pasal berikutnya Lukas sebagai penulis kitab Kisah Para Rasul saudara-saudara mencatat bahwa jumlah komunitas mereka adalah 5.000 orang laki-laki. Maka saudara-saudara gambaran gereja mula-mula ini sebetulnya adalah gambaran gereja besar. Tapi toh sekalipun mereka adalah gereja besar, mereka tetap bisa menjadi sebuah komunitas yang hidup. Jadi sebetulnya bukan karena jumlah, bukan karena ukuran jemaat yang membuat gereja tidak bisa menjadi komunitas. Demikian juga bukan juga karena situasi. Tadi ada orang yang mengatakan karena situasi kesibukan, karena pekerjaan. Saudara, jemaat mula-mula juga punya setting situasinya. Situasi yang mereka hadapi adalah mereka ini sebagai orang-orang Kristen baru yang hidup di dalam penganiayaan atau di dalam tekanan yang sangat besar. Artinya mereka punya pergumulan, mereka punya struggle-nya sendiri saudara-saudara untuk dihadapi sebagai seorang Kristen. Tetapi kendati pun mereka punya struggle-nya, mereka tetap bisa menjadi satu komunitas yang akrab, satu komunitas yang intim, yang sangat mengasihi, yang sangat lekat satu dengan yang lain. Saudara-saudara, komunitas jemaat mula-mula ini ditandai dengan 4 ciri saudara-saudara. Yang pertama, mereka itu menjadi komunitas yang belajar bersama. Oh saudara lihat, jemaat mula-mula ini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, jumlah gereja yang besar bahkan sedang menghadapi aniaya, menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan saudara-saudara. Tapi mereka itu betul-betul menjadi orang-orang yang bersama-sama belajar firman. Komunitas belajar bersama. Ciri yang kedua dari komunitas jemaat mula-mula adalah komunitas di dalam persekutuan yang akrab. Artinya mereka bukan hanya saling tahu bahwa si itu namanya ini, si itu namanya si itu gitu. Bukan saudara-saudara. Tetapi mereka ada di dalam satu persekutuan. Di situ dikatakan saudara-saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua saudara-saudara di dalam ayat ke-44 dikatakan semua orang percaya tetap bersatu. Artinya mereka adalah komunitas yang bersekutu dengan sangat akrab. Yang ketiga ciri dari komunitas jemaat mula-mula adalah komunitas yang saling melayani. Saling melayani di sini saudara-saudara mereka tunjukkan ketika ada saudara yang kekurangan, maka kelebihan yang satu akan mencukupkan kebutuhan yang lain. Mereka mencoba untuk saling melayani, saling untuk mencukupkan atau memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang lain. Itu indah sekali. Dan yang keempat, mereka itu menjadi komunitas yang bersaksi dengan bersungguh-sungguh. Kita lihat saudara-saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul ini dijelaskan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya saudara-saudara komunitas ini adalah komunitas yang bersaksi baik itu dengan kata-katanya ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang membuat orang itu tertarik untuk bergabung bersama dengan mereka. Saudara-saudara ini menjadi satu hal yang indah. Gereja semestinya meneladani jemaat mula-mula yang membangun komunitas yang hidup, yang ditandai dengan 4 ciri yang barusan saya sebutkan. Komunitas yang belajar firman bersama-sama, komunitas yang berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama, komunitas yang bersekutu bersama-sama, yang melayani dan bersaksi bersama-sama. Semestinya demikian. Dan saya mau mengajak jemaat GMI Immanuel untuk kita bersama-sama menikmati dan mengalami apa itu artinya menjadi komunitas dari gereja Tuhan.
Nah saudara-saudara, memang jumlah itu bukanlah kendala atau jumlah itu tidak pernah bisa menghalangi terjadinya sebuah komunitas. Tadi saya katakan jemaat mula-mula ini adalah gereja besar yang mereka mengalami komunitas itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ada satu kondisi yang mungkin berbeda pada hari ini dengan kondisi jemaat mula-mula. Misalnya begini, jemaat mula-mula adalah orang-orang yang tinggal di satu tempat yang sama, ya, yaitu di Yerusalem, saudara-saudara. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan jemaat kita pada hari ini, saudara-saudara, jemaat itu tinggal di tempat-tempat yang biasanya cukup jauh, ya, di lokasi-lokasi yang sangat berjauhan. Dan itulah yang mungkin seringkali menjadi struggle untuk kita jemaat masa kini membangun sebuah komunitas. Dan karena itu saudara-saudara, ada satu strategi yang mestinya kita lakukan pada waktu kita mau membangun satu komunitas yang hidup di tengah-tengah gereja ini. Komunitas yang hidup akan menjadi sangat efektif bila saudara-saudara dilakukan atau diupayakan di dalam skala yang lebih kecil atau di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan saya. Jumlah gereja, anggota gereja memang tidak menghalangi terbentuknya satu komunitas. Tapi efektivitas dari sebuah komunitas yang hidup itu ditunjang apabila itu terjadi di dalam satu skala yang lebih kecil, yaitu di dalam kelompok-kelompok kecil. Saya mempunyai satu analogi demikian, saudara-saudara. Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada waktu itu kita dimasukkan menjadi anggota keluarga Allah, bukan? Di mana Allah menjadi Bapa dan saudara-saudara seiman yang lain itu menjadi saudara seiman kita. Nah, bagaimana wujudnya menjadi anggota keluarga Allah? Wujud dari menjadi anggota keluarga Allah adalah kita bergabung di dalam satu gereja lokal tertentu. Saudara menjadi anggota Gereja Metodis Indonesia Immanuel. GMI Immanuel. Jadi dengan bergabung menjadi satu anggota gereja lokal, kita itu menikmati rasanya, menikmati pengalaman menjadi anggota keluarga Allah. Nah, demikian juga kalau menikmati komunitas atau mau menikmati pengalaman mengalami sebuah komunitas, saudara-saudara, maka pengalaman untuk berkomunitas akan saudara alami, akan saudara rasakan ketika saudara masuk di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Jadi ketika saudara masuk menjadi anggota dari satu gereja lokal, maka saudara akan mengalami seperti apa sih rasanya komunitas itu ketika saudara ada di dalam satu skop, lingkup yang lebih kecil. Saudara, mengapa kelompok itu harus kecil, saudara-saudara? Untuk bisa belajar membangun komunitas dengan lebih efektif. Saudara, bukankah kalau kecil jangkauannya itu kecil juga? Ya, kadang-kadang orang berpikir kalau kelompoknya kecil, daya jangkauannya itu kecil dan itu pasti akan sangat lambat. Bagaimana gereja sebesar ini bisa mengalami komunitas atau terjadi komunitas kalau hanya diusahakan melalui kelompok-kelompok yang jumlahnya kecil? Bukankah kalau langsung kita mengupayakannya dalam kelompok besar, semestinya akan mempercepat terbangunnya komunitas? Saudara-saudara, tunggu dulu. Ya. Ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan. Karena kalau kita bicara soal kelompok kecil, setidaknya kelompok kecil itu akan mempromot 3 hal. Apa itu yang dipromot oleh kelompok kecil? Yang pertama, saudara-saudara, kelompok kecil itu menguatkan pengajaran. Saudara, 2 orang penulis buku yang bernama Paul Stanley dan Robert Clinton, di dalam buku yang mereka tulis yang berjudul Connecting, mengatakan begini, saudara-saudara, proses pertumbuhan di dalam diri seorang percaya memerlukan satu jaringan hubungan. Jadi proses pertumbuhan iman itu membutuhkan satu jaringan relationship, hubungan. Di mana di dalamnya terdapat seorang mentor yang membimbing,
terdapat rekan-rekan yang sama-sama bertumbuh, dan juga terdapat orang yang dibimbing yang ingin bertumbuh itu. Nah, di dalam satu jaringan hubungan ini, maka proses pertumbuhan itu akan termonitor dengan baik, serta apa? Orang yang bertumbuh itu akan mempunyai perspektif pertumbuhan yang sehat. Begini penjelasannya. Kalau ada seorang Kristen menjadi anggota dari gereja, katakanlah 3.000 anggota. Siapa yang tahu dia bertumbuh atau tidak? Siapa yang mau memperhatikan dia ini bertumbuh atau tidak? Apakah pertumbuhannya lancar? Apakah pertumbuhannya stagnan? Nggak ada orang yang tahu karena kelompoknya terlalu besar. Tetapi Paul Stanley dan Clinton mengatakan begini, dalam kelompok kecil, bersama dengan seorang mentor dan saudara-saudara yang sama-sama juga sedang bertumbuh, maka proses pertumbuhan itu akan termonitor dengan baik. Karenanya kelompok kecil memang sangat mendukung atau menguatkan pengajaran. Ketika seorang belajar firman Tuhan di dalam kelompok kecil, maka progresnya itu akan terus termonitor. Bahkan apakah dia bertumbuh dengan pemahaman yang sehat dan benar, itu juga bisa termonitor. Saudara, kalau kita bertumbuh sendirian, maka kita akan mencoba untuk menyimpulkan atau membuat satu pemahaman diri kita sendiri karena kita sendirian. Tapi ketika ada teman-teman yang sama-sama juga di dalam proses bertumbuh, maka proses bersama dengan orang lain itu akan saling menajamkan sehingga pemahaman kita akan firman Tuhan semakin jelas, semakin tajam, bisa termonitor dengan sehat. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang tidak terdapat di dalam kelompok besar, tetapi justru terdapat di dalam kelompok kecil. Kelompok kecil menguatkan pengajaran. Yang kedua, saudara-saudara, kelompok kecil menguatkan persekutuan. Saudara-saudara, Doug Fields, seorang penulis buku yang berjudul Purpose Driven Youth Ministry. Doug Fields berkata begini, saudara-saudara, kelompok kecil membuat seseorang itu mengenal dan dikenal. Ini sangat logis. Kalau kelompoknya udah terlalu besar, bagaimana dia bisa mengenal orang lain? Terlalu banyak yang harus dikenal. Dan bagaimana dia bisa dikenal karena dia hanyalah satu orang di antara 3.000 anggota jemaat yang lain. Tapi dalam kelompok kecil, orang itu mengenal dan dikenal. Orang bisa menyatakan dirinya secara verbal. Orang bisa mempersonalisasikan imannya. Bahkan saudara-saudara, di dalam kelompok kecil terjadi hubungan yang saling jaga. Jadi kalau ada dia malas misalnya, maka ada temannya yang selalu dorong supaya dia kembali rajin. Kalau dia patah semangat, ada temannya yang memberi semangat. Jadi hubungan yang saling menjaga itu terjadi di dalam skop yang kecil. Yang ketiga, saudara-saudara, kelompok kecil menguatkan pelayanan. Artinya begini, saudara-saudara, saya mengutip tulisan Steve Mills di dalam buku yang berjudul We Build People. Steve Mills berkata begini, untuk membangun komunitas orang percaya yang kuat di dalam sebuah gereja, maka kita memerlukan kelompok kecil yang kuat. Jadi kalau mau membangun komunitas di GMI Immanuel yang sudah sebesar ini, maka kita memerlukan kelompok kecil yang kuat. Nah, melalui kelompok kecil yang kuat itu, maka gereja dapat dengan efektif mempunyai kepanjangan tangan untuk apa? Untuk menjangkau orang baru. Untuk membaurkan atau melibatkan mereka di dalam pelayanan-pelayanan. Bahkan untuk memperhatikan mereka dan menumbuh kembangkan mereka. Saudara, ini sudah bukan menjadi rahasia ketika orang baru datang ke sebuah gereja dan kalau gereja itu sudah sangat besar, maka saudara-saudara dia kurang terperhatikan. Ya. Dan biasanya orang-orang baru yang tidak terperhatikan ini akan cepat meninggalkan gereja itu karena merasa tidak menemukan komunitas yang hangat di tengah-tengah gereja itu.
Tapi kalau orang baru itu saudara-saudara masuk di dalam satu kelompok kecil yang merupakan representasi dari gereja yang besar ini, maka disitulah dia akan menemukan komunitas itu, menemukan persekutuan. Melalui pelayanan dari kelompok kecil itu orang-orang baru dijangkau, diperhatikan, dilibatkan dalam pelayanan dan lain-lain. Karenanya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang mengalami komunitas yang hidup, maka pagi ini saya ingin mengajak jemaat GMI Immanuel untuk betul-betul mengalaminya di gereja kita ini. Dan ada strategi, yaitu melalui skop atau kelompok yang lebih kecil. Saudara, gereja kita sudah punya program live. Mari kita gunakan supaya kita betul-betul menikmati menjadi gereja. Karena gereja adalah komunitas, bukan cuman kerumunan saja. Nah saudara-saudara, kalau saudara perhatikan maka ada 3 hal yang dibangun di dalam kelompok kecil. Apa itu? Pengajaran, persekutuan, pelayanan. Saya mau ngajak saudara-saudara membandingkan sebuah tripod. Ya, di depan saya ini saudara-saudara ada sebuah tripod. Ya. Tripod itu kan kakinya 3 ya, tripod. Lalu kemudian di atasnya itu ada kamera saudara-saudara. Nah bayangkan tripod yang satu itu namanya pengajaran. Kaki yang satu. Kaki yang kedua itu namanya persekutuan. Kaki yang ketiga itu namanya pelayanan. Dan yang objek yang ada di atas itu adalah penyembahan. Saudara, rupa-rupanya ini gambaran tripod inilah yang menjadi potret dari jemaat mula-mula. Mereka itu membangun hidupnya di dalam pengajaran, kaki yang satu. Mereka membangun relasi di dalam persekutuan yang erat, kaki yang kedua. Mereka membangun pelayanan yang hebat, kaki yang ketiga. Dan yang di atas semuanya itu mereka bersama-sama berdoa dan menyembah Allah sebagai sebuah gereja. Nah 3 kaki dalam tripod ini saudara-saudara harus seimbang. Coba saudara bayangkan kalau ada salah satu kaki dari tripod yang pendeknya itu lebih pendek daripada 2 yang lain, pasti tripod itu akan jatuh saudara-saudara. Karenanya harus seimbang. Di dalam kelompok kecil juga demikian, antara pengajaran, persekutuan, pelayanan harus terjadi dengan seimbang. Kalau kelompok kecil hanya menekankan pada pengajaran saja, terlalu fokus pada pengajaran, maka kelompok kecil itu lama-lama akan jadi sekolah teologi. Betul, ya. Karena fokusnya hanya belajar firman Tuhan. Seolah-olah ini adalah kelompok sekolah teologi. Kalau kelompok kecil hanya berfokus pada persekutuan saja, maka ini kelompok itu hanya akan menjadi kelompok happy-happy. Ya, kelompok rame-rame dan kelompok seru-seruan saja. Tetapi enggak belajar, enggak pelayanan. Tapi ada persekutuan, tapi hanya persekutuan. Kalau kelompok kecil hanya berfokus pada pelayanan saja, maka kelompok itu akan menjadi kelompok proyek kerja. Jadi dia tidak ada belajar firman, tidak ada persekutuan, pokoknya pelayanan, project. Nanti lama-lama akan menjadi kelompok proyek kerja. Karenanya harus seimbang saudara-saudara. Sebaliknya kalau kelompok kecil itu kurang berfokus, ini saya katakan kurang berfokus pada pengajaran, maka kelompok kecil itu akan kehilangan makna. Enggak ada sesuatu yang dipelajari, hanya kumpul-kumpul, persekutuan, lalu ada project, tapi tidak pernah belajar firman Tuhan. Kehilangan makna. Kalau kelompok kecil itu saudara-saudara kurang berfokus pada persekutuan, hanya taunya belajar firman, lalu pelayanan keluar. Belajar firman, pelayanan keluar. Maka kelompok kecil itu akan kehilangan relasi. Kalau kelompok kecil kurang berfokus pada pelayanan, hanya taunya belajar firman, kumpul-kumpul, happy-happy, belajar firman, kumpul-kumpul, tapi enggak ada sesuatu yang dilakukan, maka kelompok kecil akan kehilangan dampak. Nah saudara-saudara, kita melihat, menikmati komunitas yang hidup, sesungguhnya bisa saudara alami sebagai anggota GMI Immanuel. Dan gereja kita di sini saudara-saudara memfasilitasi dengan membangun live
kelompok-kelompok kecil di mana kita bisa membangun persekutuan, bisa membangun kebersamaan, bisa belajar bersama, bisa melayani bersama-sama, bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Komunitas itu kita alami di dalam manifestasinya adalah di dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, itu bagian pertama yang saya ingin ajak kita pikirkan. Sekarang mari kita lanjut kepada bagian yang berikut. Bagaimana saudara-saudara pengalaman berkomunitas dari jemaat mula-mula yang tadi kita baca ini? Saudara, menarik karena di dalam jemaat mula-mula dicatat khususnya ayat 44 dan ayat 45 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ditulis demikian, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Hebat ini, ya. Semua orang. Kalau dicatat di ayat sebelumnya ada 3.000 orang baru dibaptis, berarti 3.000 orang lebih itu bersatu. Hebat. Dan bukan cuma bersatu, tetapi segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ayat 44, ayat 45 ini sering ditanya orang, Pak, ini kok polanya jemaat mula-mula ini kayak pola kelompok komunis ya? Karena kan kelompok komunis itu kan motonya itu adalah sama rata, sama rasa. Jadi kalau saya punya lebih nggak boleh punya sesuatu yang lebih, saudara. Maka harus dibagikan orang kepada orang supaya semuanya punya yang sama, punya secara merata. Saudara, jemaat mula-mula ini bukan kelompok komunis. Mana ada indikasi bahwa semua orang mendapat dalam jumlah yang sama? Nggak ada. Yang dicatat hanyalah begini, kalau ada di antara mereka yang punya kebutuhan, ada kekurangan, maka yang satu yang punya barang atau yang punya harta menjual miliknya lalu dibagikan kepada orang lain sesuai keperluan. Jadi bukan sama rata. Jadi ada yang dapat mungkin sedikit, ada yang dapat lebih banyak gitu. Dan bukan soal berapa besar yang didapatkan, tapi yang menjadi tekanan Lukas di dalam memotret jemaat mula-mula ini adalah bahwa cara hidup itu, cara hidup yang bukan hanya bersatu tetapi mereka itu betul-betul menjadi komunitas yang saling mengasihi, saling bersekutu, saling melayani. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa jemaat mula-mula itu ternyata diberi oleh Tuhan kesempatan untuk belajar apa artinya menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara, menjadi anggota tubuh Kristus itu ada dua dimensinya. Yang pertama, menjadi anggota itu berarti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh dan memberi kontribusi kepada anggota tubuh yang lain. Ya, saya punya tangan. Ini tangan saya, ini anggota tubuh saya, saudara-saudara. Kalau disebut tangan ini anggota tubuh saya, berarti tangan ini tidak terpisah dari tubuh saya. Dan tangan ini punya kontribusi kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Misalnya kepala saya gatal, saudara-saudara, ini tangan saya akan menggaruk kepala saya. Jadi dia punya kontribusi untuk yang lain. Itu artinya menjadi anggota. Saudara, sementara di dalam konsep dunia menjadi anggota itu artinya menaruh nama saudara di dalam daftar keanggotaan dan menikmati fasilitas-fasilitas sebagai anggota. Misalnya, ada sebuah sport club. Nah, saudara menjadi member dari sport club itu artinya apa? Nama saudara ada di dalam daftar anggota. Lalu bukan hanya nama saudara ada di dalam daftar anggota, saudara pun berhak untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh sport club itu, bukan? Itu artinya becoming a member dalam konsep dunia. Hanya taruh nama, terus saya enjoy apa di situ? Saya nikmati apa di situ? Saudara, konsep Alkitab tentang becoming a member itu betul-betul bertolak belakang dengan apa yang menjadi konsep dunia tentang member. Menjadi anggota
bukan hanya sekedar taruh nama. Menjadi anggota fokusnya bukan tentang apa yang bisa kunikmati. Justru saudara-saudara menjadi anggota di dalam konsep Alkitab, saudara-saudara adalah belajar tentang apa yang menjadi tanggung jawabku untuk yang lain. Nah, hari ini kita membaca satu tulisan Paulus di dalam surat Efesus 4 ayat 16. Ayat itu indah sekali karena Paulus katakan begini. Saudara tolong buka Alkitabnya dan membaca kembali Efesus 4 ayat 16. Ada kalimat yang dicetak di antara dua tanda strip, ya, dua tanda hubung. Nah, kalimat itu kita lewati dulu. Maka kita akan baca ayat itu begini bunyinya. Daripada Tuhan seluruh tubuh, kita skip kalimat yang di antara hyphen itu ya. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi bagaimana tubuh itu bisa bertumbuh? Nah, penjelasannya ada di dalam kalimat yang ada di antara tanda hubung. Tubuh bisa bertumbuh, coba perhatikan kata Paulus, yang rapi tersusun, diikat menjadi satu, perhatikan, oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan bahwa gereja yang dianalogikan dengan tubuh Kristus akan mengalami pertumbuhan jika semua anggotanya dikatakan melakukan pelayanan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Artinya saudara-saudara menjadi anggota itu artinya berperan. Beda kan dengan konsep menjadi member dari pusat kebugaran atau sport club. Menjadi anggota di dalam konteks komunitas artinya aku hadir, aku terhubung dengan komunitas ini dan aku punya responsibility terhadap orang-orang di dalam komunitas ini. Saudara, itulah sebabnya saudara-saudara ada perbedaan yang sangat mencolok antara menghadiri sebuah gereja dan menjadi anggota sebuah gereja. Antara pengunjung gereja dengan anggota gereja. Pengunjung gereja, saudara-saudara, dan anggota gereja perbedaannya secara hakiki terletak pada soal komitmen. Pengunjung gereja kalau boleh diidentikan mereka hanyalah penonton-penonton yang datang untuk menikmati pertunjukan di mimbar ini, tanda kutip. Tapi anggota sebuah gereja adalah pemain-pemain, bukan penonton. Pengunjung sebuah gereja itu identik dengan konsumen. Mereka datang sama seperti membernya sport club untuk menikmati fasilitas apa yang disediakan oleh gereja. Khotbahnya menarik, musiknya bagus, MC-nya bersemangat, ada konsumsi, ada apa lagi saudara-saudara. Pengunjung gereja hanyalah konsumen. Tapi menjadi anggota dari komunitas di sebuah gereja adalah kontributor, bukan sekedar konsumen. Pengunjung gereja mencari manfaat-manfaat dari sebuah gereja, tetapi tidak mau berbagi tanggung jawab. Anggota gereja tahu, waktu dia menjadi anggota itu artinya menjadi bagian dari tubuh dan punya responsibility terhadap anggota-anggota yang lain. Dan itulah sebabnya jemaat mula-mula mempraktekkan itu. Ketika mereka baru percaya, 3.000 orang baru percaya dibaptiskan pada hari itu. Lalu dikatakan mereka itu membangun satu komunitas. Mereka belajar apa artinya menjadi anggota dari tubuh Kristus. Bahwa mereka itu punya responsibility untuk yang lain. Karenanya Alkitab mencatat begini, waktu ada yang kekurangan, seorang gak diem, langsung jual miliknya, bantu. Ini bukan cuma soal duit. Bukan cuma soal uang. Tapi yang diberikan adalah bukan hanya bantuan uang, tapi juga ada doa, ada nasihat, ketika ada yang lemah dikuatkan, ketika ada yang mempunyai kebutuhan lalu dilayani, ketika ada yang punya pergumulan, mereka bersedia menanggung beban bersama-sama.
Mari kita pikirkan, GMI Immanuel, gereja kita ini saudara-saudara, apakah sudah menjadi sebuah komunitas yang hidup? Apakah kita sudah belajar apa artinya menjadi anggota? Yaitu menjadi bagian dari tubuh dan punya responsibility kepada yang lain. Nah, dimensi yang kedua dari menjadi anggota adalah mengalami persekutuan dengan anggota-anggota yang lain. Jadi kalau satu anggota, katakanlah tangan saya ini adalah anggota tubuh, berarti dia ini ada bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Nah, saudara-saudara, yang dijelaskan di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah bahwa jemaat mula-mula betul-betul mengalami persekutuan. Saya ingin garis bawahi, seperti saya selama bulan ini memimpin PA di gereja ini, saudara-saudara, bahwa persekutuan itu beda dengan kegiatan persekutuan. Satu gereja bisa punya lebih dari 10 kegiatan persekutuan. Ya, saya tadi pagi juga sebutkan itu. Ada persekutuan guru sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia, persekutuan ini anggota-anggota paduan suara, dan persekutuan-persekutuan lainnya. Kalau mau ditotal, saudara-saudara, jumlahnya itu bisa lebih dari 10. Tapi belum tentu di gereja yang terdapat lebih dari 10 macam kegiatan persekutuan, di dalamnya sungguh-sungguh terjadi persekutuan. Menjadi anggota itu artinya betul-betul mengalami fellowship bersama dengan yang lain. Mengalami persekutuan, berjalan bersama, hidup di dalam kebersamaan dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, ada 4 ciri dari persekutuan yang sejati itu. Yang pertama-tama, saudara-saudara, di dalam persekutuan yang sejati dalam sebuah komunitas, sifat yang pertama itu adalah otentik. Otentik artinya asli, bukan palsu atau pura-pura. Artinya, saudara-saudara, kalau orang ngobrol di dalam komunitas, maka obrolan-obrolannya bukan obrolan basa-basi. Obrolannya itu bukan obrolan-obrolan di permukaan, tetapi otentik. Orang itu bisa berbicara, menceritakan pengalaman dari hati ke hati, bahkan dia bisa jujur tentang siapa dia, dan jujur dengan pergumulan-pergumulan, termasuk jujur dengan kejatuhan-kejatuhan di dalam dosa. Otentik. Kalau di dalam satu komunitas persekutuannya itu otentik, saudara-saudara, maka orang bisa ngomong tanpa rasa takut. Takut dihakimi, takut digosipin, takut kemudian dikucilkan. Kenapa? Karena ada otentisitas. Otentik bisa jadi apa adanya. Nah, kebanyakan gereja, saudara-saudara, sulit ya. Persekutuannya ada lebih dari 10 macam, tapi tetap aja hubungannya itu hubungan yang kayaknya tuh basa-basi gitu. Ya. Tidak ada otentisitas. Yang kedua, ciri dari persekutuan yang sejati adalah kebersamaan. Artinya hubungan yang timbal balik. Berbagi tanggung jawab, saling membantu, ada kebersamaan. Artinya kalaupun saya bergumul, saya tidak pernah bergumul sendirian. Ya. Ada seorang sahabat rohani yang berdoa buat saya, yang mendukung saya, yang mendorong saya. Ada kebersamaan. Yang ketiga, saudara-saudara, ada simpati. Artinya, saudara-saudara, ketika seseorang di dalam komunitas itu, saudara-saudara, mempunyai pergumulan, yang lain itu tuh bisa turut merasakan. Nah, saya di dalam kelas-kelas PA di bulan ini, saudara-saudara, sempat membahas. Coba kalau saudara buka warta jemaat, ya, ketika kebaktian onsite, dulu kan ada warta jemaat yang di kertas itu yang dibagikan kepada saudara-saudara, bukan? Ya. Lalu kemudian di warta jemaat itu misalnya tercantum ada anggota GMI Immanuel yang dipanggil pulang oleh Tuhan, meninggal dunia misalnya. Atau misal di warta jemaat dicatat ada anggota gereja ini yang menikah, pemberkatan nikahnya minggu depan misalnya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang bersimpati? Kita biasanya cuma membaca, oh, orang tuanya si ini meninggal, udah. Jadi nggak ada rasa
turut merasa. Gitu. Di dalam PA saya cerita, pernah saya melayani kebaktian peneguhan pemberkatan nikah. Suatu gereja, waktu dulu saya melayani di Jawa Tengah, gereja juga cukup besar ke jumlahnya saudara-saudara. Itu yang datang hanya 2 mempelai, 2 pasang keluarga mempelai, dan 1 adik dari mempelai. Sudah itu saja. Jadi saya nyanyi sendiri. Ya. Seolah-olah nyanyi hanya dengan sekian orang ini. Gak ada jemaat satupun yang datang. Rasanya sukacitanya dia itu bukan urusan saya. Itu kan yang menikahkan kamu. Bukan siapa-siapanya saya. Gitu. Jadi jemaat membaca pengumuman tentang pemberkatan nikah minggu depan pun tidak ada rasa simpati sedikit pun. Lah, apa itu namanya persekutuan? Apa iya itu persekutuan? Lalu ngapain aja itu 10 kegiatan yang namanya persekutuan kalau ternyata kenyataan yang terjadi adalah begitu. Nah, persekutuan yang sejati, ciri ketiga adalah simpati. Yang keempat, persekutuan yang sejati itu adalah ditandai dengan disediakannya belas kasihan dan pengampunan. Saudara, semua kita ini orang berdosa dan lemah. Ya. Dan kalau ada seorang yang jatuh, seorang yang gagal, apa yang akan dilakukan oleh komunitas dengan persekutuan yang sejati itu? Apakah yang dilakukan adalah mengangkat yang jatuh, menopang yang lemah? Atau sebaliknya, kalau ada anggota gereja kita ini jatuh ke dalam dosa, biasanya kejatuhan saudara seiman itu menjadi komoditi yang sangat nikmat untuk dipergunjingkan, bukan? Untuk digosipkan. Saudara-saudara, jemaat mula-mula belajar untuk menjadi komunitas yang hidup. Mereka belajar apa artinya menjadi anggota dari tubuh Kristus. Saya pun juga mau mengajak jemaat GMI Immanuel. Kita sudah PA selama bulan ini 4 kali. Hari ini saya diminta juga untuk berbicara tentang topik mengenai komunitas. Kalau topik ini hanya sekedar bahan PA atau judul khotbah, tapi kita tidak pernah mau dan tidak pernah menjadi komunitas, maka sia-sia. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mengalami hakikat gereja itu bukan kumpulan atau kerumunan orang percaya di satu tempat. Gereja adalah komunitas yang hidup dari orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada siang ini. Terima kasih untuk pemahaman yang Tuhan bukakan buat kami tentang apa artinya menjadi gereja yang adalah komunitas dari orang-orang percaya. Kami belajar dari teladan jemaat mula-mula, baik melalui kelas-kelas PA selama bulan ini ataupun melalui firman Tuhan di dalam ibadah pada minggu siang hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk betul-betul mengalami komunitas itu di dalam kehidupan kami bergereja. Tolonglah kami mengalaminya khususnya melalui kelompok-kelompok yang kecil. Tolonglah kami juga untuk belajar apa artinya menjadi anggota, untuk bisa mengeksersis tanggung jawab kami untuk menguatkan, memperhatikan, mempedulikan, menolong, mengasihi anggota-anggota tubuh yang lain. Ajarlah kami juga untuk betul-betul menikmati dan merasakan terjadinya persekutuan yang sejati di antara kami. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memampukan kami. Berkati kami supaya melalui komunitas ini, maka GMI Immanuel, gereja Tuhan ini menjadi gereja yang kokoh sebab dibangun di atas persekutuan yang kuat dan kokoh di antara anggota-anggotanya. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.